Kazuhiro yang bekerja di sebuah perusahaan. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, ia segera merapikan barang-barangnya untuk pulang ke rumah. Seorang rekannya sempat memanggil dan mengajaknya menghadiri pesta yang diadakan oleh departemen mereka. Namun Kazuhiro menolak karena ia memang selalu pulang tepat waktu dan tidak pernah lembur. Sesampainya di rumahnya yang sederhana, ia kembali menjalani rutinitas seperti biasa. Kazuhiro hanyalah seorang karyawan kantor biasa yang sedang berjuang untuk naik jabatan. Ia tidak menyukai kegiatan memasak, dan hobinya yang paling utama hanyalah tidur. Sejak kecil, Kazuhiro sangat menyukai dunia fantasi, dunia yang dipenuhi pedang, perisai, sihir, pertempuran, dan kemenangan. Ia membaca kisah-kisah seperti itu berulang kali, hingga buku-bukunya menjadi lusuh. Suatu hari, ia mulai mengalami mimpi-mimpi aneh, dan saat terbangun, ia mendapati dirinya berada di dunia lain, dunia pedang dan sihir yang selama ini hanya ia impikan. Kini sebagai orang dewasa, Kazuhiro tetap menikmati petualangan-petualangan ini seperti dalam mimpinya. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan Kazuhiro yang tengah menikmati indahnya pemandangan. Tak lama, seorang teman bernama Maria menghampirinya. Maria adalah seorang elf yang telah hidup lebih dari 100 tahun, meskipun penampilannya tetap muda. Matanya yang berkilau seperti batu kecubung menambah kesan magis pada dirinya. Kazuhiro menyapanya hangat karena sudah lama mereka tak bertemu sejak Maria bergabung dengan serikat penyihir dan menjadi sangat sibuk. Maria sempat berkomentar bahwa Kazuhiro masih hidup seperti manusia primitif, sama seperti dulu. Kazuhiro lalu mengajaknya untuk menjelajahi reruntuhan Nazor, sebuah kota yang tenggelam secara misterius 1000 tahun yang lalu, tanpa ada tanda-tanda pertempuran. Meskipun sebagian besar struktur kota itu masih utuh, Maria menolak ajakan tersebut karena enggan pergi hanya berdua dengannya. Namun ketika Kazuhiro menawarkan makan siangnya, Maria akhirnya setuju dan mereka pun berangkat bersama menuju reruntuhan. Dalam perjalanan, mereka membicarakan peradaban kota itu yang runtuh akibat wabah misterius. Maria merasa heran bagaimana mungkin kota semaju itu bisa hancur karena penyebab yang begitu sederhana. Kazuhiro menjelaskan bahwa peristiwa itu termasuk salah satu dari 7 misteri yang belum terpecahkan di wilayah tersebut, dan ia bertekad untuk mencari tahu kebenarannya, meskipun ia takkan keberatan jika akhirnya tak menemukan jawabannya. Mereka memasuki sebuah kota yang sangat gelap, dan Maria menggunakan sihir cahayanya untuk menerangi sekeliling. Cahaya itu mengungkapkan bahwa reruntuhan kota tersebut sangat luas, dan keduanya tidak mengerti bagaimana kota itu bisa bertahan selama 1000 tahun. Setelah berjalan cukup lama, mereka menemukan tempat untuk beristirahat dan memutuskan untuk makan siang. Ketika Maria membuka kotak bekal milik Kazuhiro, ia terkejut karena isinya adalah semua makanan favoritnya. Ia menyantapnya dengan penuh sukacita karena rasanya begitu lezat, dan Kazuhiro pun menawarkan secangkir teh untuk menemani makan mereka. Kazuhiro menjelaskan bahwa makanan itu akan terasa lebih enak saat mulai dingin karena ia menggunakan sayuran musim semi yang kaya